Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian, yaitu bab 3 tentang Bhinneka Tunggal Ika unit 1 ya. Subpembahasan dalam soal ini yaitu tentang mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Keragaman identitas adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang mencerminkan jati diri dan dipengaruhi oleh budaya, gender, keluarga, dan kondisi sosial. Indonesia memiliki keragaman yang tinggi namun disatukan oleh persatuan dan kesatuan. Yang tidak termasuk mengenali keragaman identitas dapat dilakukan dengan cara A. Interaksi, B. Sosialisasi, C. Negosiasi, D. Berdiam diri, E. Berkelompok. Kira-kira pilihan jawaban yang benar adalah, nah, di sini kan yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk mengenali keragaman identitas ya. Yang tidak termasuk mengenali keragaman identitas dapat dilakukan dengan cara, kalau interaksi ini termasuk ke dalam mengenali keragaman identitas, sosialisasi jelas, negosiasi bisa lah, negosiasi. Nah, berdiam diri, kalau berdiam diri apakah masuk? Oke, kita simpan terlebih dahulu. Berkelompok masuk ke dalam mengenali keragaman identitas. Sementara yang tidak termasuk mengenali keragaman identitas adalah yang D, yaitu berdiam diri. Dengan berdiam diri kita tidak mungkin akan kenal dengan keragaman yang ada di negara Indonesia yang sangat kaya ini, seperti itu ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Pembentukan identitas seorang dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan luar, meliputi faktor biologis, faktor kelompok, faktor geologis, faktor kebudayaan, dan faktor pengalaman. Karakteristik unik yang membedakan dengan orang lain disebut identitas titik-titik. A. Kelompok, B. Nasional, C. Individu, D. Daerah, E. Kelas. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, di sini kan yang ditanyakan adalah karakteristik unik ya, unik yang membedakan dengan orang lain. Nah, karakter unik yang membedakan dengan orang lain disebut identitas. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, jawabannya adalah kalau kelompok berarti di sini ada kesamaan gitu ya. Sementara nasional di sini ada, individu simpan dulu, daerah pun ada, kelas pun juga jelas ada. Berarti karakteristik unik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain disebut juga dengan identitas individu. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Primordialisme merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang erat hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik itu mengenai adat istiadat, tradisi, kepercayaan, dan hal lain yang sudah ada di dalam lingkungan pertamanya. Paham tersebut merupakan faktor penting yang digunakan sebagai identitas sebuah masyarakat atau golongan. Berikut ini yang tidak termasuk dampak negatif primordialisme adalah titik-titik. A. Penyebab terjadinya diskriminasi, B. Penghambat hubungan antar bangsa, C. Menjaga keutuhan dan kestabilan budaya, D. Menghambat modernisasi dan proses pembangunan, E. Kekuatan terpendam terjadinya konflik antara kebudayaan suku-suku bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, pertanyaan di soal ini adalah yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk dampak negatif primordialisme adalah tentunya menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Ini tidak termasuk dampak negatif dari adanya primordialisme, di mana primordialisme ini adalah paham atau pandangan yang memegang erat hal yang dibawa sejak kecil, baik itu mengenai adat istiadat, tradisi, kepercayaan gitu ya, yang sudah ada di dalam lingkungan pertamanya. Nah,
di sini kan yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk dampak dari negatif primordialisme adalah menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Sementara yang A, B, D sama E ini termasuk salah satu dampak negatif adanya primordialisme. Soal berikutnya. Masyarakat yang hidup di daerah 4 musim cenderung memiliki etos kerja yang tinggi, terutama pada saat musim panas, karena mereka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin saat menghadapi musim dingin. Berdasarkan pernyataan tersebut, kepribadian seseorang dipengaruhi oleh faktor titik A. Biologis, B. Ekonomi, C. Geografis, D. Kebudayaan, E. Pengalaman. Kalau yang A ini tidak ya, bukan dipengaruhi oleh biologis. Sementara di sini kan tadi ada musim ya, 4 musim di daerahnya. Nah, kita fokusnya di sini. Ekonomi tidak termasuk, ke geografis simpan dulu, kebudayaan tidak, pengalaman tidak, berarti jawaban yang betul adalah yang C, geografis ya, karena di sini musim ya, 4 musim. Di sini tadi ada musim panas, juga ada musim dingin. Nah, terkait dengan musim panas ataupun musim dingin, tentunya ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kepribadian dari faktor geografis seperti itu. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Identitas ini tentunya berguna untuk membedakan setiap negara. Identitas ini bisa disebut sebagai sifat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. Identitas nasional ini merupakan hal buatan karena identitas nasional ini dibuat dan disepakati oleh warga dari suatu bangsa sebagai identitasnya. Berikut yang tidak termasuk tujuan dari identitas nasional adalah titik-titik. A. Mempertahankan kesatuan sebuah negara. B. Alat untuk menyerang negara lain. C. Pembeda dari negara lain. D. Alat pemersatu bangsa. E. Landasan negara. Jawaban yang paling tepat adalah, ya jawabannya adalah berikut yang tidak termasuk tujuan dari identitas nasional adalah, jawaban yang tepat adalah untuk apa? Mempertahankan negara, kesatuan sebuah negara ini merupakan tujuan dari identitas nasional. Alat untuk menyerang negara lain, oke, ini tidak termasuk. Pembeda dari negara lain, oke, masuk. Alat pemersatu bangsa, landasan negara, berarti yang tidak termasuk tujuan dari identitas nasional adalah alat untuk menyerang negara lain. Soal berikutnya. Nah, karena ini soalnya lumayan panjang pernyataannya, langsung saja kita ke pertanyaan. Budaya lokal adalah seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, standar pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat yang menentukan cara seorang berperasaan, bertindak, dan menilai dirinya maupun orang lain. Kebudayaan lokal bisa diangkat menjadi kebudayaan nasional apabila kebudayaan lokal tersebut mendapat perlakuan sebagai berikut titik-titik. A. Ditampilkan dalam acara kenegaraan. B. Diterima oleh sebagian suku bangsa. C. Diusulkan oleh Presiden kepada DPR. D. Sesuai dengan seluruh ajaran agama yang ada di Indonesia. E. Mengakumulasi nilai dan dapat diterima masyarakat secara nasional. Nah, pertanyaannya itu adalah kebudayaan lokal bisa diangkat menjadi kebudayaan nasional apabila kebudayaan lokal tersebut mendapat perlakuan sebagai berikut. Berarti jawaban yang paling tepat adalah, ya jawabannya tentunya mengakumulasi nilai dan dapat diterima masyarakat secara nasional. Seperti itu ya, karena kebudayaan lokal bisa diangkat menjadi kebudayaan nasional apabila kebudayaan lokal tersebut mendapat perlakuan sebagai akumulasi nilai, ya akumulasi nilai dan dapat diterima masyarakat nasional, seperti itu. Soal berikutnya. Kesenian tradisional menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum atau suku bangsa tertentu, sedangkan tradisional adalah aksi dan tingkah laku yang keluar secara alamiah karena kebutuhan dari nenek moyang. Berikut yang tidak termasuk kesenian tradisional di Indonesia adalah titik. A. Ludruk. B. Tari rempo. C.
C. Taekwondo, D. Tari Jaipong, E. Wayang golek. Nah, wayang golek termasuk kesenian tradisional ya. Jari Jaipong termasuk, Taekwondo simpan dulu, tari rempo termasuk, ludruk termasuk, berarti yang tidak termasuk adalah Taekwondo. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, nomor 8. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional, akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara lain. Identitas bersama itu juga dapat menunjukkan jati diri serta kepribadiannya. Rasa solidaritas sosial, kebersamaan sebagai kelompok dapat mendukung upaya mengisi kemerdekaan. Dengan identitas bersama, itu juga dapat memberikan motivasi untuk mencapai kejayaan bangsa dan negara di masa depan. Kepribadian nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya disebut identitas. A. Pribadi, B. Daerah, C. Individu, D. Nasional, E. Kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah ya, ini kan yang ditanyakan adalah kepribadian nasional, berarti otomatis secara nasional. Nah, kepribadian nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya disebut juga dengan identitas nasional karena kepribadian nasional. Tentunya ini kepribadian nasional ini adalah salah satu pembeda atau yang bisa membedakan antara yang bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Soal berikutnya. Dalam konteks negara Indonesia, maka identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Berikut yang tidak termasuk macam-macam bentuk identitas nasional Indonesia adalah titik-titik. A. Baju adat daerah, B. Bahasa daerah, C. Bendera merah putih, D. Lagu Indonesia Raya, E. Lambang Garuda Pancasila. Nah, yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk macam-macam bentuk identitas nasional adalah, jawabannya adalah ya, identitas nasional itu bahasa daerah, bendera, lagu, lambang, berarti baju adat daerah. Soal berikutnya, nah seperti biasa dalam menyelesaikan soal seperti ini berarti kita langsung saja ke pertanyaannya karena pernyataannya lumayan panjang, jadi langsung saja kita ke pertanyaannya. Kebinekaan yang ada dalam bangsa Indonesia di satu sisi adalah sebuah potensi dan modal dasar bagi pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. Keragaman pada bangsa ini seperti keragaman suku, tradisi, seni, alat musik, tarian, makanan, agama, dan lagu daerah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu titik. A. Indonesia menjadi bangsa yang mudah diadu domba. B. Masyarakat Indonesia lebih mudah mewujudkan tujuan nasionalnya. C. Memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya. D. Keragaman ini merupakan unsur yang dapat membangun rasa nasionalisme dan patriotisme. E. Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebinekaannya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya tentunya yang E. Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebinekaannya, seperti itu ya. Nah, kan yang ditanyakan di soal di sini adalah keragaman pada bangsa ini seperti suku, tradisi, seni, alat musik, tarian, makanan, agama, dan lagu daerah membawa dampak positif bagi Indonesia. Nah, yang ditanyakan adalah dampak positif bagi Indonesia, yaitu dampak positifnya adalah Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebinekaannya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.